Bulan Ramadan akan segera berakhir. Itu artinya remisi Hari Raya Idul Fitri akan segera turun. Ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman narapidana ataupun keluarga narapidana untuk menghitung kembali kapan 2/3 dari masa pidana yang bersangkutan, sehingga bisa menentukan program apa yang bisa diperoleh oleh yang bersangkutan. Dengan memperoleh remisi, maka tentu saja masa hukuman akan menjadi berkurang. Dan dengan demikian, masa 2/3 atau masa acuan untuk memperoleh PBCB dan asimilasi akan turun juga, akan menjadi mundur. Sehingga seperti yang saya bilang di awal tadi, maka ini adalah waktu yang tepat untuk menghitung kembali kapan 2/3, sehingga kita bisa tahu program apa yang bisa diperoleh. Lalu siapa saja yang dapat memperoleh remisi hari raya kali ini? Yang pertama tentu saja dia harus narapidana. Statusnya narapidana ya, bukan tahanan. Ini dibuktikan dengan telah dikeluarkan vonis, telah dikirimkan surat putusan oleh pengadilan ke lapas, dan sudah menandatangani eksekusi yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka statusnya sudah berubah dari tahanan menjadi narapidana. Sekali lagi, yang berhak untuk memperoleh remisi adalah narapidana. Kalau masih tahanan, belum bisa memperoleh apa-apa. Kemudian yang selanjutnya telah menjalani pidana paling tidak atau paling sedikit 6 bulan dihitung sejak pertama kali ditahan. Misalnya sejak pertama kali ditangkap sampai dengan hari ini, tanggal ini, sudah lebih dari 6 bulan, maka dia berhak untuk memperoleh remisi hari raya pada tahun ini. Jika kurang dari 6 bulan, maka dia tidak berhak untuk memperoleh remisi. Misalkan dari sejak pertama kali ditangkap, kalau dihitung 6 bulannya jatuh pada 2-3 hari setelah lebaran, maka itu terhitung belum mencukupi syarat juga. Harus 6 bulan sebelum hari raya. Syarat selanjutnya adalah berkelakuan baik. Artinya selama menjalani proses pidana tidak neko-neko, tidak nakal, tidak membuat masalah di dalam, mengikuti semua aturan. Intinya jadi baik aja di dalam. Maka dengan demikian petugas pasti akan mengusulkan karena tidak ada masalah gitu ya di dalam, tidak nakal lah intinya. Kemudian kapan SK remisi itu turun? Nah, untuk SK remisi sendiri dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan biasanya dikeluarkan H-1 Lebaran. Artinya misalkan besok Lebaran, maka hari ini SK-nya keluar. Dan SK tersebut akan diumumkan atau dibagikan sesaat setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri di dalam lapas ataupun di dalam rutan. Tapi walaupun tidak diserahkan pun, walaupun tidak dikasih pun secara fisik SK-nya, remisinya sudah masuk ya, sudah terhitung di SDP. Jadi secara otomatis di H-1 Lebaran itu remisinya sudah masuk di SDP, sudah terhitung. Selanjutnya bagaimana cara memperoleh remisi? Untuk remisi sendiri sebenarnya yang dari narapidana tidak perlu ngapa-ngapain, karena ini semua pekerjaan petugas yang mengusulkan mulai dari awal sampai dengan penyerahan remisinya. Jadi narapidana hanya duduk diam, tinggal nunggu aja. Kemudian pada saat penyerahannya nanti tiba-tiba sudah dapat aja seperti itu. Nanti diumumkan atau biasanya lampiran SK remisi itu ditempelkan di masing-masing kamar biar dilihat narapidana A, B, C dapat berapa sih masing-masingnya. Jadi semua bisa lihat. Oke, demikian untuk informasi kali ini mengenai remisi hari raya atau remisi khusus keagamaan Idul Fitri tahun 2022. Untuk informasi lainnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya jawab kalau saya bisa. Kalau saya tidak bisa ya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.